Menolak rencana jembatan Jawa Bali demi memulihkan ide Batara Dang Hyang Sidi Mantra, Gubernur Wayan Koster wujudkan pemukaran Pura Dang Kayangan Segara Rupek. Hal ini terungkap saat Bapak Gubernur Wayan Koster melaksanakan upacara melaspas, mendem pedagingan, ngetaglinggih dan pendudusan alit di Pura Dang Kayangan Payogan Agung Segara Rupek bersama Wali Kota Denpasar, I Gusti Jaya Negara sebagai pengerajak karya. Dengan mengaturkan puja dan puji syukur, pemugaran Pura Dang Kayangan Payogan Agung Segara Rupek terlaksana dengan lancar dan kini telah berdiri megah melalui dukungan program dari Bapak Gubernur Bali Wayan Koster dengan nilai kontrak 5,9 miliar lebih. Di balik semua itu, ada suatu pertanyaan yang hingga kini menjadi misteri. Mengapa tidak diperbolehkan adanya jembatan penghubung dari Jawa ke Bali? Dengan segenap ketulusan hati yang paling dalam untuk memuliakan keagungan ide Batara Dang Hyang Sidi Mantra, Gubernur Bali Bapak Wayan Koster terharu mampu wujudkan pemugaran Pura Dang Hyang Kayangan Payogan Agung Segara Rupek dan Pura Beci di Desa Sumber Kelampok, Gerok Gak Buleleng. Ada cerita bahwasanya antara Bali dan Jawa tidak boleh ada jembatan penghubung. Seperti apa misterinya? Masyarakat Bali sudah lama menganggap perairan Laut Utara Bali sebagai wilayah angker. Banyak cerita mistis yang terjadi di wilayah tersebut. Cerita rakyat dan mitos iwal mistisnya Laut Bali Utara pun masih melegenda hingga saat ini, di mana Laut Bali Utara dikenal juga sebagai batas pemisah Pulau Jawa dan Bali. Pada awalnya, dalam cerita disebutkan bahwa Pulau Jawa dengan Pulau Bali merupakan teritorial satu kesatuan dan tidak terpisah seperti saat ini. Dengan terpisahnya antara kedua pulau ini, maka di antara pemisah itu disebut Selat Bali. Adapun Selat Bali merupakan teritorial Bali Utara yang diyakini merupakan tempat yang mistis atau angker. Daerah Selat Bali itu keramat karena merupakan tatanan daerah tempat suci, yaitu adanya Pura Segara Rupek. Pura Segara Rupek berada tepat di ujung hidung Pulau Bali yang merupakan daerah teritorial Kabupaten Buleleng. Diceritakan bahwa dalam babat Arya Wangbang Pinate dikenal Empu Sidi Mantra yang beryoga semadi memohon kemuliaan dan kerahayon jagat kepada Batara Siwa dan Sang Hyang Parunageni. Beliau, Empu Sidi Mantra, dititahkan untuk menorehkan tongkat saktinya sebanyak 3 kali dan terjadilah keajaiban, yaitu air laut pasang yang mengakibatkan Pulau Jawa dan Pulau Bali menjadi terpisah seperti saat sekarang ini. Cerita mistis ini menjadikan daerah Selat Bali ditakdirkan menjadi daerah perairan yang angker. Secara spiritual, di daerah ini setiap tahun diadakan upacara dan upakara pekelem yang disebut dengan Sarana Banten Dirgayusa Bumi dan Tawur Gentuh pada hari suci Anggara atau Selasa, Umanis Wuku Uye. Segara Rupek secara arfiah maknanya adalah lautan sempit yang disebut dengan nama Selat Bali. Hal ini tidak bisa lepas dengan mitologi bahwa ada seorang Brahmana yang sangat sakti mantraguna, kaya raya, dengan istrinya yang cantik dari kerajaan Daha. Nama Brahmana ini tiada lain adalah Empu Sidi Mantra. Beliau memiliki seorang putra sematawayang, Manik Angkeran, yang sehari-harinya adalah seorang penjudi. Dalam cerita itu, dikatakan bahwa Manik Angkeran, kehidupan sehari-harinya diliputi dengan kegelapan karena suka berjudi. Bahkan tidak tanggung-tanggung hingga memiliki banyak hutang, membuat kekayaan ayahnya nyaris habis. Tetapi beliau tidak pernah tobat, bahkan sampai kekayaan Empu Sidi Mantra benar-benar habis. Dalam keadaan terjepit dan terpuruk seperti itu,
sang empu bertapa dan beryoga semadi, memuja ide Sang Hyang Widiwasa untuk memohon pertolongannya agar bisa membayar utang-utang anaknya. Pada saat itu, beliau mendapat pawisik atau wahyu agar sang empu datang ke kawah Gunung Agung, sebab di sana ada harta karun yang bisa membantu kesulitannya. Dengan kesaktiannya, sang empu cepat sampai di kawah Gunung Agung, dan beliau duduk sambil merapalkan mantra-mantra dengan disertai ucapan suara genta yang bertalu-talu. Maka muncullah sang naga Basuki dari persembunyiannya dan menanyakan tentang keperluannya datang ke sana. Lalu berceritalah Empu Sidimantra tentang kesulitannya, sehingga diberikan anugerah emas dan intan yang begitu melimpah, serta disuruh mengambil bahkan melebihi untuk membayar utang-utang anaknya. Tetapi ingat, dengan syarat agar sang anak dinasehati untuk mengubah perilakunya agar tidak lagi melakukan kegiatan berjudi. Empu Sidimantra kembali ke Daha dan langsung disuruh sang anak untuk membayar utang-utangnya. Setelah cukup dibayarkan, ternyata betul masih ada sisa. Dan di sanalah Manik Angkeran tergoda imannya untuk berjudi lagi. Bahkan sampai kembali memiliki utang yang begitu banyak. Pada saat ini, sang empu kehabisan akal. Lalu anak ini tidak dihiraukannya lagi. Kemudian pergilah sang anak tanpa tujuan. Hingga akhirnya ia ingat bahwa sang ayah memperoleh emas dan intan dari kawah Gunung Agung. Muncul niatnya untuk pergi ke tempat itu. Sambil mencuri genta sang ayah, dibawa ke kawah tersebut. Sesampainya di sana, Manik Angkeran mengumandangkan uncaran bunyi genta tanpa disertai mantra. Walaupun begitu, sang naga Basuki akhirnya juga menemui sang Manik Angkeran. Begitu sang naga berbalik, terlihatlah di ekornya banyak emas dan permata. Lalu Manik Angkeran mengambil keris dan memotong ekor sang naga itu. Sang naga Basuki kesakitan dan akhirnya marah. Maka kemudian dibakarlah Manik Angkeran dengan kesaktiannya hingga akhirnya habis menjadi abu. Hal ini membuat Empu Sidimantra sedih karena anaknya hilang tidak pulang semenjak kepergiannya. Oleh karena saktinya, maka Empu memperkirakan anaknya datang ke kawah Gunung Agung. Ternyata benar saja. Lalu sang empu menanyakan pada naga Basuki tentang keberadaan anaknya. Beliau diberitahu bahwa sang anak telah dibakar menjadi abu. Dengan rasa terharu dan sedih, empu memohon kepada sang naga Basuki agar anaknya dihidupkan kembali. Tetapi sang naga juga memohon agar sang empu mengembalikan ekornya untuk bisa tersambung lagi. Dengan kesaktiannya masing-masing, akhirnya ekor sang naga bisa tersambung dan sang anak telah hidup kembali. Seperti diceritakan sebelumnya, bahwa Empu Sidimantra beryoga semadi dan yang dipuja adalah Batara Siwa dan Sang Hyang Parunagani. Beliau mendapat anugerah dan disuruhlah Empu Sidimantra menorehkan tongkat saktinya sebanyak 3 kali. Hingga terbelahlah Pulau Jawa dan Pulau Bali, memunculkan Selat Bali seperti saat ini. Begitulah kisah terjadinya Selat Bali. Secara rasa dan keyakinan, disinilah letak kemistisannya dan keangkerannya tentang eksistensi Selat Bali yang juga dapat dikatakan penuh dengan hal-hal mistis dan keramat. Hal ini perlu diyakini oleh karena tempat ini benar-benar angker sehingga secara niskala perlu memohon izin bila ingin melakukan sesuatu. Mengapa Empu Sidimantra mendapatkan anugerah untuk menorehkan tongkat saktinya? Ini tujuannya untuk menjaga tatanan teritorial Pulau Bali tetap asri dan lestari. Dan yang tidak kalah pentingnya, agar anak Empu Sidimantra tidak dapat bebas pulang pergi ke Jawa. Sebab ia sedang dididik dan digembleng untuk mengubah perilaku yang suka berjudi. Hingga akhirnya sang anak didiksa menjadi Danghyang Manik Angkeran. Begitulah ceritanya, kisah mistis di utara Pulau Bali. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh umat yang menyaksikan Selobi Omnivora Channel pada kesempatan kali ini. Akhir kata,
Saya, kreator video, Cerita Bahkan Selobi Omnivora, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di channel ini. Sampai jumpa.